selamat sore. Terima kasih. Jujur waktu kecil, cita-citanya hanya ingin jadi orang baik. Tapi dan nggak ada tuh seperti anak-anak kecil yang lain ingin jadi dokter, ingin jadi insinyur, jadi apa enggak. Jadi waktu kecil tuh hanya ingin jadi orang baik dan anak yang pintar, anak yang baik supaya bisa bermanfaat buat banyak orang. Itu aja. Tapi dengan berjalannya waktu gitu ya, kok orang-orang punya cita-cita, masa aku nggak punya cita-cita ya, itu mungkin dianggapnya bukanlah sebuah cita-cita gitu kan ya. Ya udah akhirnya bukan barangkali saya kira di bawah sadar ibu gitu ya, terinspirasi dari kakek ibu, jadi kakek dari pihak ibu yang kebetulan adalah juru gambar di salah satu kantor kontraktor terbesar di zamannya Soekarno. Itu namanya PT Markam. Nah, kakek ibu bekerja di situ sebagai juru gambar. Nah, ibunya ibu otodidak dari tadinya sebagai ibu rumah tangga karena anaknya masih kecil-kecil, sampai akhirnya setelah anak besar, dari mulai merenovasi rumah sendiri, akhirnya menjadi kontraktor untuk perusahaan Jerman dan kontraktor besar juga untuk perusahaan Jerman yang membangun jalan tol pada Larang Cileunyi. Nah, itulah mungkin barangkali ya terinspirasi dari bagaimana ibunya ibu secara otodidak gitu ya. Kok bisa ya membangun rumah gitu kan ya. Akhirnya ya muncullah cita-cita ingin menjadi seorang arsitek dan juga seorang psikolog. Karena dari kecil senang sekali mengamati ya karakter-karakter manusia yang berbeda. Oh, si ini sifatnya begini, si itu sifatnya begitu gitu ya. Jadi pada akhirnya ya itu dua itu, kalau nggak jadi psikolog atau jadi seorang arsitek, tapi dua-duanya nggak jadi. Rupanya Tuhan memang sudah menggariskan dan menulis perjalanan hidup ibu yang berbeda dari apa yang memang ibu inginkan gitu ya. Bahkan dulu waktu di sekolah sama sekali tidak senang kesenian. Pelajaran sejarah gitu ya, bahasa, IPS lah pokoknya gitu ya, nggak suka. Sukanya ilmu pasti. Dari mulai SD sampai SMP sampai SMA, bahkan di SMP itu di rapot aljabar sama ilmu ukur tuh bisa 9-10 gitu loh di rapot. Karena senang gitu ya. Wah, ada keasikan tersendiri tuh kalau memecahkan soal untuk aljabar dan ilmu ukur gitu ya, dibandingkan harus menghafal. Dan tidak suka kesenian karena dulu waktu kecil pun anak yang pemalu. Jadi waktu Pak Teguh dan Mas Slamet datang ke rumah untuk menawarkan ibu main dalam film Cinta Pertama, walaupun itu bukan tawaran yang pertama, tawaran sebelumnya datang dari sutradara Asrul Sani, yaitu film Salah Asuhan. Tapi ibu menolak waktu itu karena memang tidak berminat dengan dunia film gitu loh. Bukan karena Asrul Saninya gitu ya. Tapi ya kembali lagi itu sudah menjadi perjalanan hidup yang sudah Tuhan gariskan dan tulis buat ibu, cerita skenario yang Tuhan sudah tulis buat seorang Christine Hakim. Yang lucunya bahwa kedatangan ibu ke kantor produser Cinta Pertama untuk menjumpai Pak Teguh dan Mas Slamet sebetulnya untuk menolak. Karena waktu ibu pulang dari liburan, 2 kali Pak Teguh dan Mas Slamet ke rumah tidak ketemu sama ibu, dan ibunya ibu waktu itu lagi liburan di Bandung. Setelah kembali dari liburan, ibunya ibu bilang gitu kan, Pak Teguh sama Mas Slamet udah 2 kali datang gitu ya. Nah ini kan saya nggak mau main film, bilang aja nggak, saya nggak tertarik gitu kan ya. Gini, karena mama nggak enak. Jadi sebetulnya ibu saya hanya mengajarkan sopan santun. Orang yang sudah datang sebaiknya gitu ya, kalau toh kamu tidak mau, karena mama juga bilang mama nggak enak hati udah datang 2 kali nggak ketemu kamu gitu kan ya, sebaiknya kamu sekarang yang datang ke kantornya Pak Teguh dan Mas Slamet dan sampaikan saja bahwa kamu memang tidak tertarik untuk
masuk ke dunia film, untuk main di film. Oke, tapi kan nggak nyaman ya. Akhirnya ibu minta abangnya ibu untuk menemani ke kantornya Pak Teguh. Sampai di kantor, waktu itu namanya kantornya Jelajah Film. Ada 2 perusahaan yang memproduksi film Cinta Pertama. Jelajah Film dan juga Far Eastern Film. Nah, waktu ibu ke kantor Jelajah Film, begitu masuk di halaman langsung Pak Teguh keluar dari kantor bilang, "Ah, ini dia calon pemain Om ya," gitu. Masuk gitu. Bingung kan aku, kan udah disambut seperti itu kan. Jadi hanya senyum-senyum gitu kan, sambil bingung gitu. Dan nggak sampai 10 menit. Ikut Om yuk, Om mau kenalin kamu sama produser Om yang satu lagi. Ibu ingat sekali itu Far Eastern Film kantornya di Pintu Air, dekat Pasar Baru. Pergilah kita ke sana naik mobil Pak Teguh kan, sama abang ibu juga. Sampai di sana terus keluarlah produser yang satu lagi Pak Hatuk almarhum yang yang sekarang menyewakan peralatan filmnya. Terus sampai di sana ya udah langsung Pak Teguh juga bilang, "Besok Mas Slamet nanti jemput kamu ke sekolah, terus kamu main ya ke sanggarnya Om ya." "Oh iya Om," gitu ya. Nah jadi semua tuh berjalan mengalir begitu saja gitu ya. Dan memang Pak Teguh barangkali sangat paham. Mungkin juga sudah diberitahu oleh ibu saya bahwa saya nggak tahu Christine tertarik apa enggak, karena ya tahulah kan karakter anak nih ya. Jadi memang Pak Teguh tidak pernah bertanya sama saya langsung, "Kamu mau nggak main film sama Om?" Kalau Pak Teguh tanya seperti itu, pasti dengan mudah ibu udah jawab, "Maaf Om, saya tidak mau main film, justru saya kesini mau menolak." Iya kan, karena datang ke situ memang untuk menolak gitu loh. Tapi karena Pak Teguh tanya, tidak pernah tanya, jadi juga karena kekeluargaan sekali, semuanya menyambut dengan begitu ramah, jadi bingung. Ibu diposisikan dalam situasi yang membingungkan gitu loh. Apalagi umur usia 16 tahun kan ya, untuk bilang, "Maaf Om, saya belum ada keberanian untuk itu," gitu ya. Betul, besoknya waktu itu kan ibu sekolah di SMA 6 kan, di Bulungan. Mas Slamet jemput. Ingat sekali diajak jalan-jalan sama Mas Slamet sambil ngobrol di taman kota yang di Barito. Sekarang kan lihat taman kota itu kan. Terus kita makan juga di restoran di dekat situ, setelah itu baru ke sanggar. Rupanya disitulah barangkali ya dimata-matai gitu ya Mas Slamet gitu, sambil melihat kemungkinan gitu kan apakah nyambung nih chemistry-nya. Tapi memang gitu loh, akrab sekali karena kan baru ketemu 2 kali kan. Waktu saya ke kantor, ibu ke kantor mereka untuk menolak, yang akhirnya tidak jadi menolak dan terus dijemput main ke sanggar. Di sanggar semua tim sudah siap sebetulnya sepertinya untuk syuting. Tapi bayangkan pada akhirnya singkat kata besoknya ibu diminta datang lagi untuk ukur baju, untuk wardrobe gitu ya. Seminggu kemudian syuting. Berarti kan memang mereka tinggal menunggu peran utama untuk perempuannya nih gitu loh. Begitu mereka merasa srek dengan ibu ya udah terus seminggu kemudian jalan. Jadi berjalan begitu saja. Waktu itu ibu hanya berpikir ya sudah, ibu nggak bisa menolak, ya harus konsekuen, ya hanya berusaha menjalankan sebisa ibu semaksimal mungkin karena nggak tahu acting. Memang sebelumnya pernah terjun di dunia modeling ya, foto gitu kan untuk fashion magazine, untuk catwalk, tapi kan sangat berbeda sekali gitu loh. Memang tampil to the public tapi kan berbeda ya. Ya, seminggu kemudian dan sebetulnya setelah proses syuting berjalan pun ibu udah bilang sama ibunya ibu, aku rasa ini bukan memang dunia yang sesuai dengan hati aku. Jadi udah cukup ya habis ini, nggak usah lanjut lagi ke film. Pokoknya ya udah kemarin kan karena memang situ ya sudah terkondisi seperti itu gitu ya. Jadi sudah menerima ya harus konsekuen. Kemudian itu produksinya kan tahun 73. Film Cinta Pertama diikut sertakan di Festival Film Indonesia di Surabaya tahun 74.
awarding night-nya, malam penganugerahan Piala Citra, disebutlah nama ibu sebagai waktu itu istilah pemeran utama wanita dengan pujian. Itu istilahnya waktu itu. Ya. Jadi itu best actress-nya gitulah. Tapi disebutkan peran utama wanita dengan pujian, dapatlah ibu. Nah, yang sebetulnya kaki satu udah siap lari untuk keluar dari dunia film, tapi karena piala itu jadi satu ditarik, masih digandolin gitu loh dalam dunia film. Ya, bayangin kebingungan gitu lagi, kedua lagi gitu kan ya. Wah, karena itu hari keesokan harinya itu juga headline di media cetak juga ya, bahwa oh the star is born gitu ya. Semua cover gitu. Zahidnya ya nyengir-nyengir tapi juga bingung gitu. Ya, sampai film kedua Sumanjaya almarhum. Sumanjaya almarhum datang lagi ke rumah, judul filmnya Ateis. Nah, di sini ibu tertarik ateis gitu ya. Tentu ya sebagai anak muda juga tahu itu ateis itu apa, tapi menarik sekali nih cerita apa ini kan ateis, dari yang cinta pertama menjadi remaja yang jatuh cinta anak orang kaya gitu kan ya. Tiba-tiba ini ada film kok yang lain lagi gitu kan. Jadi tertarik untuk itu, dan almarhum Sumanjaya juga begitu friendly gitu ya, membuat ibu juga nyaman. Walaupun pada saat syutingnya sama sekali ibu tidak merasa nyaman. Sampai nangis jujur aja. Dan waktu cinta pertama nggak pernah minta ditemenin sama ibunya ibu. Tapi waktu syuting kedua Ateis minta ditemenin sama ibu. Udah gak mau lagi juga gitu ya. Aduh emang udah. Film ketiga Pak Teguh lagi. Ya, sampai film kelima Pak Teguh terus ya. Artinya produksi itu atau produsernya yang sama gitu ya. Jadi kembali lagi nggak bisa menolak. Nah di film kelima Kawin Lari yang disutradarai oleh Teguh Karya, ibu main menjadi anaknya Tuti Indra Malaun almarhum, dan Mas Slamet juga menjadi calon suami ibu waktu itu, biar kembali lagi jadi pasangan lagi sama Mas Slamet. Di film itulah ibu baru mulai mencintai dunia film. Jadi cinta pertama bukan cinta pertama ibu sama dunia film. Tapi di tahun kedua di film Kawin Lari inilah cinta pertama ibu terhadap dunia film. Kenapa akhirnya ibu cinta sama dunia film? Disitulah ibu baru menyadari, wow, luar biasa ya, film ini ternyata bukan urusannya dengan sensasi aja, bukan hanya dengan gosip, bukan hanya dengan gemerlapan, glamors gitu ya, bukan itu. Tapi justru film ini syarat dengan ilmu pengetahuan, ya kan? Pasti teknologi, itu berkaitan dengan teknologi, psikologi, sosiologi, politik, semua Ipolek Soswood ada. Wah, jadi ini sebetulnya ini bodoh sekali kalau aku tidak bisa memanfaatkan dunia ini sebagai proses belajar. Nah, mulai dari itulah, di samping ibu mencintai dunia film, tapi ibu juga langsung, oh ya, dunia film bisa menjadi sebagai pengganti bangku kuliah buat saya. Itu. Dan pada akhirnya walaupun perjalanan cukup panjang akhirnya gitu ya, ibu bersyukur. Mungkin kalau ibu waktu itu masuk ke dalam fakultas arsitektur atau psikologi, ya artinya ibu hanya stuck di satu ilmu saja. Tapi di film itu potret kecil dari sebuah kehidupan yang beragam, yang luar biasa kaya keberagamannya. Jadi betapa gitu ya. Jadi melalui dunia seni peran, melalui dunia film, apakah itu sebagai pemain, apakah itu yang kemudian pada akhirnya ibu juga menjadi produser, memproduksi film, itu adalah sampai detik ini pun proses pembelajaran yang luar biasa. Semua punya ceritanya sendiri-sendiri. Semua punya arti sendiri-sendiri. Ya, ibu tidak bisa mengecilkan arti dari yang satu film dengan yang lain ya, seperti misalnya ibu hanya menghadir Cut Nyak Din karena
masyarakat nonton, masyarakat Indonesia atau dunia internasional sudah tahu gitu ya bagaimana penampilan ibu gitu ya di situ gitu ya. Atau misalnya di Perempuan Tanah Jahanam gitu ya. Atau di Badai Pasti Berlalu, atau di Daun di Atas Bantal. Ibu nggak bisa, tapi itu ada semua bagian penggalan-penggalan dari puzzle. Ya, itu potongan-potongan puzzle dari sebuah potret kehidupan ibu dalam dunia film. Nah, jadi nggak bisa dong satu ibu hilangkan atau tidak berikan arti, karena nanti pas gambarnya menjadi tidak sempurna, ada yang bolong gitu. Jadi agak sulit. Tapi memang di antara itu tentunya pasal itu kan juga ada, kalau sudut dia hanya untuk melengkapi si sudut, tapi dia tidak melengkapi untuk cerita ini secara keseluruhan. Ada memang peran itu dalam produksi yang ibu mungkin ibu juga nggak hitung ya, dalam 50 tahun pasti ada 50 film kurang lebih ya, mungkin lebih 50 film ya dalam 50 tahun itu. Nah, memang pasti Cinta Pertama itu karena film ibu pertama gitu ya, pasti mempunyai arti yang besar gitu. Lalu setelah itu tentunya Kawin Lari, karena itu sudah mulai ibu mencintai dunia film gitu ya. Tapi kan proses sampai Kawin Lari juga ada. Jadi ada bridgingnya juga gitu loh untuk sampai ke Kawin Lari, dan ibu menyadari bahwa film adalah ilmu pengetahuan gitu. Karena main di film Ateis, main film di Ranjang Pengantin gitu kan ya, main di film Surat Undangan, lalu Kawin Lari. Nah, setelah Kawin Lari pun ada film Badai Pasti Berlalu gitu ya, yang hit lagunya sampai sekarang gitu kan. Lalu ada film juga Sidul Anak Modern, yang mana ibu semakin mencintai juga dan punya komitmen juga untuk bukan hanya sebagai pemain, tapi kemudian sebagai produser pun pada akhirnya untuk mengangkat permasalahan-permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Karena banyak sekali juga yang perlu diketahui oleh masyarakat gitu loh. Jadi nggak hanya film-film yang bertema percintaan saja gitu loh, tapi yang mengangkat permasalahan-permasalahan sosial itu juga perlu diketahui oleh masyarakat penonton, dan bahkan oleh ibu sendiri juga, apakah sebagai pemain ataupun sebagai produser kan. Lalu ada film Pengemis dan Tukang Beca gitu kan. Itu pun juga film yang amat sangat penting juga buat ibu. Mungkin dibandingkan Cut Nyadin, orang jarang menyebutkan itu. Tapi buat sebuah perjalanan seorang Christine Hakim itu sangat penting sekali. Karena di samping sebagai pemain, tapi juga sebagai orang Indonesia gitu ya, sebagai warga negara Indonesia pada saat film itu, film ibu yang pertama, bukan film pertama, karena sebelum itu film Kawin Lari juga sudah diputar bahkan di Pyongyang Film Festival di Korea Utara gitu ya, dan ibu dapat penghargaan juga di situ gitu kan ya. Ada sebelum film Pengemis dan Tukang Beca juga yang filmnya seperti Kawin Lari juga diputar di Jepang gitu ya. Akan tetapi Pengemis dan Tukang Beca ibu rasa di Jepang dan dunia internasional itulah mereka mulai merecognize dan mengappreciate keberadaan ibu sebagai seorang aktris. Nah, kemudian juga dapat di Singapore International Film Festival gitu ya sebagai Best Actress gitu ya. Terus di Jepang film itu mendapat apresiasi yang luar biasa gitu ya. Dan bahkan mulai film itu ibu mulai dikenal di Jepang, dan setelah itu jadi ibu sering sekali, hampir 2 tahun sekali barangkali diundang ke Jepang. Gitu ya. Apakah filmnya diundang ke Jepang ataupun juga sebagai pembicara gitu ya. Nah, kemudian ada film juga seperti Dokter Siti Pertiwi sebagai dokter muda yang baru lulus, harus tugas di daerah transmigrasi di Lampung. Kita tidur di, bayangkan, as a city girl yang masih suka ke disco gitu kan ya, masih suka dugem, harus masuk ke pedalaman, tinggal di mes transmigrasi
yang tidak ada ruang pembatasnya, hanya dibatasi. Akhirnya waktu itu kita akan produksi dibatasi sama kain dan horden gitu ya. Terus mandi di kali, terpaksa ada kamar mandi tapi baunya lebih keras daripada di kali. Akhirnya kita mandi di kali walaupun kondisinya harus kudisan, gatel-gatel gitu ya. Seperti itu. Kan akhirnya pembelajaran hidup juga untuk tidak menjadi remaja yang manja, yang sudah hidup nyaman di kota besar gitu ya, dan sebagai aktris yang manja juga yang biasa mungkin kalau syuting dikasih fasilitas hotel yang nyaman gitu ya, yang ber-AC kan. Nah itu satu pembelajaran baik sebagai aktris ataupun sebagai penyanyi. Lalu masuk lagi ke laboratorium acting yang disutradari, film ini disutradari oleh Mas Slamet Raharjo, judulnya Seputih Hatinya Semerah Bibirnya. Nah itu itu Ibu terlibat dalam film itu seperti masuk ke dalam laboratorium acting. Dia digodok lagi oleh Mas Slamet dan Mas Eros ya. Baru kemudian kembali lagi main di balik lampu. Lalu Ponira, wah itu digojlok lagi as a city girl gitu kan ya. Harus menjadi embok-embok mantan pelacur dari kelas bawah gitu ya, dan berpakaian kebaya. Bayangkan itu ada, wah itu betul-betul itu selama 3 bulan digodok setiap hari 6 jam oleh Mas Slamet untuk proses masuk ke dalam peran itu ya. Bagaimana juga mulai mencari bentuk dan karakternya si tokoh sampai bagaimana untuk menemukan jiwa dari si tokoh itu. Itu luar biasa. Itu Ponirah Terpidana itu gitu ya. Sampai setelah itu lalu ada film Kerikil-Kerikil Tajam dari almarhum Sumanjaya lagi yang mengangkat permasalahan sosial waktu itu, bagaimana dampak modernisasi dan teknologi masuk desa, yang terjadi perubahan-perubahan dalam masyarakat. Jadi terus ada koruptor-koruptor karya Arifin Senur almarhum gitu ya. Belajar lagi masalah bagaimana itu ya, syarat sekali kan dengan kritik kritik gitu ya di dalam film itu, sampai barulah terus Cut Nyadin. Setelah Cut Nyadin sempat kan dunia film Indonesia vakum. Nah dalam proses kevakuman itu dari mulai Cut Nyadin, karena Ibu terus belum main film lagi sampai Ibu main film di produksi Belanda. Judulnya Gordel van Smara, Jamrut Katulistiwa. Itu syutingnya tapi di Sukabumi ya. Nah, setelah itu lalu Ibu dari permintaan khusus Jajang Cenur untuk terlibat dalam sinetronnya yang Bukan Perempuan Biasa, yang mendirect Yayang Cenur sendiri, dan itu karya skenario terakhir daripada almarhum Arifin Senur. Yayang datang ke Sukabumi, waktu itu saya masih syuting yang film Belanda itu, dan permintaan yang saya Chris, ini karya almarhum terakhir, dan pada saat dia nulis ini, kamulah yang ada di dalam pikiran Mas Arifin, tokoh utama yang jadi ibunya Desi Ratnasari. Bagaimana saya mau menolak, iya kan? Dari karya terakhir seorang itu Arifin Senur, dan tidak mungkin. Dan secara ya emosional juga kan Yayang sampai mau mendirect sendiri karya terakhir dari suaminya. Nggak mungkin saya tolak. Itu sebab main sinetron. Setelah itu setelah Bukan Perempuan Biasa, 3 Orang Perempuan, sinetron juga sudah dari Maruli Ara. Baru ada satu TV Jerman. Setelah itu, sebelum Daun di Atas Bantal, Ibu main film produksi Jepang. Jadi bayangkan, betapa beruntungnya Ibu. Tuhan begitu menyayangi. Di kondisi film ini malah Ibu dikasih keliling dulu. Seperti orang exile. Karena produksi yang waktu itu, yang serius itu cuma Garin Nugroho. Cinta Sepotong Roti, Surat Bidadari, lalu Bulan Tertusuk Ilalang. Dari 15 film Indonesia waktu yang ada, bayangkan dari 150 lebih sampai tinggal 15 produksi film Indonesia.
esek-esek, hantu, dan film Gari Nugroho. Nah, ibu beruntung lagi terakhir ibu main di film produksi Jepang. Judulnya Nemuro Otoko, Sleeping Man. Ibu menjadi tokoh utamanya, tokoh laki-lakinya 2, satu dari Jepang yang namanya Yakusho Koji yang main Memoir of Geisha, main Babel. Terus tokoh utama laki-lakinya Ang Song-gi, dia aktor Korea yang senior yang terkenal juga. So 3 nih kita bermain di film Jepang itu. 1 tahun ibu di Jepang. Nah, dari mulai memperdalam, kebetulan ibu sudah belajar bahasa Jepang di Universitas Persada. Tapi hanya 1 semester, sibuk syuting. Terus jadi nggak lama kemudian, setahun kemudian setelah ibu belajar itu bahasa Jepang di Universitas Persada, ibu dapat ini film tawaran main di film Jepang ini. Memperdalam dulu bahasanya 3 bulan. Setelah sambil persiapan itu ya, syutingnya dari mulai winter sampai summer. Oke, itu jadi 1 tahun karena all season itu di dalam film itu digambarkannya gitu ya. Nah, pulang dari Jepang inilah setelah ibu keliling juga sama film Jepang ini ke festival, ada something yang miss. Biasanya kan ibu membawa film Indonesia. Bukan hanya itu sebagai media untuk kita menyampaikan atau bagaimana itu dunia film Indonesia ya. Tapi juga sebetulnya itu menjadi media diplomasi untuk kita memperkenalkan Indonesia, budaya Indonesia gitu. Nah, itu yang ibu rasakan, Miss. Nah, mau pulang, dunia film juga masih terpuruk. Sampai dalam waktu lagi promo film Jepang itu ke Eropa, lalu ibu diundang menjadi juri dan ada retrospektif film ibu di Nantes Film Festival di Prancis. Di situ ibu ketemu dengan satu produser Prancis yang kemudian dia mengajak kerjasama untuk kolaborasi, bukan hanya 1 film tapi langsung 3 film gitu. Terus disitulah ibu 2 bulan tuh di Prancis, ibu tinggal di flat temennya ibu orang Prancis. Berpikir gitu, merenung sebelum balik ke Indonesia. Apa ya ini momen? Ya, karena ibu nggak bisa terus hanya menunggu untuk mendapatkan datangnya tawaran dari sutradara atau dari produser film. Sementara di Indonesia filmnya lagi terpuruk. Tapi kan juga setelah filmnya terpuruk masih sempat waktu itu bikin tabloid Detik sama Mas Eros sama Surya Paloh di Bredel setelah 1 tahun. Jadi kan ini kehilangan lagi media ekspresinya. Terus barangkali ini momennya. Jadi ibu terus diskusi sama teman ibu yang Prancis, barangkali ini saatnya saya harus memang mendirikan PH, menjadi produser. Tujuannya waktu itu adalah semata-mata hanya ingin memberikan dukungan dan membantu yang muda-muda Indonesian young filmmaker untuk bisa terus berkarya. Jadi dengan apa yang network ibu punya, ibu rasa itu akan bisa juga ya ibu pergunakan untuk membantu bagaimana ibu dalam kondisi Indonesia yang sedang terpuruk di dunia film bisa membangkitkan kembali produksi film Indonesia. Betul, pulang ibu bicara dengan Teguh Karya, almarhum Slamet Raharjo dan Gari Nugroho. Teguh Karya tapi kemudian sakit, jadi nggak jadi. Mas Slamet jadi bikin film Telegram, tapi akhirnya Mas Slamet jalan sendiri karena ibu terus ibu konsentrasi fokus dengan Garin. Nah, lahirlah itu Daun di Atas Bantal. Nah, yang lucunya waktu itu pun waktu kita akhirnya memutuskan Daun di Atas Bantal, sebetulnya berapa tahun sebelumnya ibu melihat dokumenter yang dibikin oleh Mas Garin tentang anak jalanan. Judulnya adalah Dongeng Kancil Tentang Kemerdekaan. Jujur, ibu sebagai orang Indonesia, ibu mukanya seperti ditampar. Ibu nggak mau percaya, tapi that's the fact. Gitu. Sampai sudah separah itu kondisi anak-anak Indonesia.
Tapi kok kita masih tenang-tenang saja ya? Bahkan nggak tahu selama ini ada problem seperti itu. Nah itu kemudian menjadi obses terus buat Ibu. Bagaimana ini untuk menyuarakan ini agar semua masyarakat juga awareness-nya meningkat gitu ya. Lalu kita coba cari solusinya bagaimana. Jadi pada saat Ibu punya ada kesempatan kemudian menjadi produser, nah kebetulan ini juga jadi waktu bukan perempuan biasa itu kan produksinya Ram Punjabi, Multivision. Berhasil, ya nggak berhasil. Ya ratingnya tinggi. Sampai waktu itu almarhum Alex Komara bilang sama saya, Chris, lu bikin dong sinetron lagi 4 judul deh, nanti gue kasih lo 4 judul gitu. Waktu itu udah rencana mau bikin Daun di Atas Bantal. Terus saya bilang, gini, ini akal-akalan Ibu. Gak akal-akalan sih memang. Aku lagi mau mempersiapkan sama Garin. Aku mau bikin film dulu. Aku bilang gitu ya. Kamu bantu aku dulu deh bikin ini. Nanti insya Allah aku akan bikin sinetron setelah ini. Ibu bilang gitu. Terus alhamdulillah mau. Jadi sebetulnya dana pertama itu dapat dari RCTI. Daun di Atas Bantal itu. Gitu ya, jadi kayak presale lah gitu ya. Dan dikasih waktu Ibu ingat sekali 1,5 M. 1,5 M pada saat itu. Udah besar. Film Indonesia 500 juta. Itu udah yang termasuk yang kolosal. Gitu ya. Nah, Cut Nyadin 1,5 M, tapi kan itu udah film epic. Bayangin ini film Daun di Atas Bantal gitu ya, 1,5 M. Itu kita mulai 97, 98 Krismon. Dunia ya, bukan cuma Indonesia. Orde Baru step down gitu kan, Pak Harto, terus dunia krisis. Jadi waktu itu harga film kita masih pakai celluloid. Dari 2.500 sampai $2.500.000, dolar dari 2.500 3.000 sampai 15.000. Bayangkan dampak yang kita alami ya. Tapi kembali lagi karena dukungan dari internasional juga banyak, dari Jepang, dari Prancis. Ya thanks God film itu selesai. Tapi pada saat film itu selesai dan diterima di Cannes Film Festival, ini film Indonesia kedua yang diterima di Cannes Film Festival. Yang pertama adalah Cut Nyadin di Semaine de la Critique section. Lalu yang kedua ya Daun di Atas Bantal. Tapi sectionnya ini udah agak lebih tinggi sedikit. Kalau international competition tuh the red carpet, Ansatan Regard ini bukan Cut Nyadin, Daun di Atas Bantal diputar situ itu blue carpet. Dia di satu building sebelah-sebelahan, red carpet sebelahnya blue carpet. Itu film Daun di Atas Bantal officially masuk dalam selection di Cannes Film Festival untuk Ansatan Regard tahun 1998. Itu Daun di Atas Bantal, film pertama yang kemudian film itu juga mendapatkan Best Picture and Best Actress di Asia Pacific Film Festival. Terus di Cinemanila Film Festival dapat juga Best Actress, Best Producer, and Best Film juga. Terus di Singapura juga dapat ya, artinya mendapatkan itulah ya recognition dan apresiasi dari dunia internasional gitu. Nah, di dalam negeri sendiri ini yang paling membahagiakan Ibu, akhirnya memang pemerintah pun melalui Kementerian Sosial gitu waktu itu sampai secara serius memikirkan bagaimana itu mencarikan solusi untuk anak-anak jalanan ini gitu ya. Sampai waktu itu sebetulnya kita diminta lagi untuk terus mengkampanyekan masalah ini untuk produksi film lagi, tapi saya bilang jangan sayang. Karena film itu budgetnya besar. Lebih baik memang betul-betul langsung diberikan untuk apa yang dibutuhkan oleh anak-anak itu.
Jadi itulah ceritanya jadi panjang ya Mbak ya.